Nah, bagaimana kemudian seseorang bisa terjadi penyakit autoimun? Jadi ada yang istilahnya ada faktor genetik. Jadi seseorang itu memiliki faktor genetik yang menyebabkan kekebalan tubuhnya tidak berfungsi seperti seharusnya. Penyakit autoimun itu dapat mempengaruhi janin dari seorang ibu, sehingga perencanaan dan komunikasi yang baik antar dokter yang merawat dengan pasien itu sangat penting. Halo sahabat RSUI, saya Dr. Alvina Widani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Halo, dan saya Dr. Ansori Saifuddin Hasibuan, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik, dokter spesialis penyakit dalam di RSUI. Kali ini kita akan berbincang mengenai apa itu penyakit autoimun. Ya, jadi mungkin akhir-akhir ini Sobat RSUI sering mendengar istilah penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu bukan merupakan suatu penyakit infeksi, jadi bukan suatu penyakit yang ditularkan, bukan juga beda dengan istilah penyakit alergi. Jadi penyakit autoimun itu tidak sama dengan kedua penyakit tersebut. Apa itu penyakit autoimun? Jadi penyakit autoimun itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan fungsi dari kekebalan tubuh kita atau respon imun kita. Jadi respon imun kita yang seharusnya bertujuan untuk menyerang dari luar seperti bakteri atau virus, kemudian tidak bisa berfungsi dengan seharusnya. Malah sebaliknya, kemudian menyerang sel tubuh sendiri. Harusnya sel imun kita bisa mengenali bahwa sel tubuh itu merupakan teman, bukan musuh yang harus diserang. Nah, pada kondisi penyakit autoimun tersebut, terjadi gangguan fungsi dari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, bagaimana kemudian seseorang bisa terjadi penyakit autoimun? Jadi ada yang istilahnya ada faktor genetik. Jadi seseorang itu memiliki faktor genetik yang menyebabkan kekebalan tubuhnya tidak berfungsi seperti seharusnya. Nah, tidak hanya semata-mata faktor genetik yang berperan, tapi juga harus ada faktor pemicu. Faktor pemicu itu bisa dari lingkungan, kemudian juga bisa hormonal gitu yang bisa mempengaruhi bagaimana kemudian respon imun kita kemudian berespon terhadap suatu pemicu tersebut. Nah, sebagai contoh ada beberapa faktor pemicu dari lingkungan seperti sinar ultraviolet, kemudian infeksi, kemudian juga zat kimia, baik yang ada di makanan maupun yang ada di lingkungan, kemudian juga hormon. Makanya kita lihat lebih banyak perempuan yang mengenai kemudian terkena penyakit autoimun. Selain itu juga seperti kekurangan vitamin D, itu juga bisa membuat seseorang lebih rentan untuk kemudian mengalami penyakit autoimun. Ya, jadi penyakit autoimun itu banyak sekali ya, ada mungkin lebih dari sekitar 100 lebih jenis penyakit autoimun. Ada yang sifatnya sistemik, jadi sifatnya sistemik itu bisa mengenai berbagai organ dalam tubuh kita. Ada juga yang memang khusus mengenai organ-organ tertentu. Ada beberapa istilah penyakit autoimun yang mungkin Sobat RSUI sering mendengar istilahnya. Pertama ada yang namanya lupus, itu dia bersifat sistemik, dia bisa mengenai berbagai organ. Ada lagi penyakit autoimun yang lain, misalnya ada yang namanya mungkin yang lebih jarang dikenal ya, ada yang namanya istilahnya Sjogren syndrome, itu juga bisa mengenai berbagai kelenjar di tubuh kita seperti kelenjar air mata, kelenjar air liur gitu. Nanti akan menimbulkan gejala yang sesuai dengan kerusakan dari kelenjar tersebut. Ada istilah yang lain lagi, ada yang dikenal namanya sindrom antifosfolipid, itu pengentalan darah, itu yang bisa menimbulkan berbagai keluhan misalnya kesulitan untuk memiliki anak atau kemudian masalah dalam kehamilan atau penggumpalan darah. Nah, juga ada istilah penyakit autoimun lain yang sifatnya mengenai organ tertentu, misalnya penyakit autoimun tiroid seperti Graves' disease atau Hashimoto thyroiditis, itu mengenai kelenjar tertentu. Atau diabetes yang tipe 1 itu juga merupakan suatu penyakit autoimun. Nah, ada juga penyakit autoimun lain yang mengenai saraf seperti multiple sclerosis, mungkin yang sering mendengar. Kemudian juga ada penyakit autoimun yang mengenai otot, misalnya polymyositis, itu kemudian dermatomyositis. Ada juga penyakit autoimun yang mengenai mata, ada yang dikenal namanya istilahnya uveitis, itu juga merupakan suatu contoh-contoh penyakit autoimun. Nah, kemudian juga ada penyakit autoimun yang mengenai kulit, yang utamanya kelainannya seperti psoriasis. Kemudian ada juga systemic sclerosis, itu terutama gejalanya juga terkena di kulit gitu ya. Itu beberapa contoh. Ada juga yang
utamanya ke sendi seperti rheumatoid arthritis atau spondyloarthritis. Nah, itu ada berbagai contoh nama-nama penyakit autoimun. Ya, jadi ada beberapa gejala atau tanda yang bisa kita kenali apakah kira-kira sobat RSUI kemudian ada mengarah ke arah penyakit autoimun. Namun yang perlu hati-hati bahwa berbagai gejala tanda tersebut juga tidak hanya ditemukan pada penyakit autoimun, ada kondisi lain seperti infeksi, keganasan, atau kadang-kadang defisiensi nutrisi juga bisa menimbulkan gejala yang sama. Oleh karena itu, bila menemukan gejala atau tanda tersebut, sebaiknya berkonsultasi ke dokter untuk mencari tahu apakah memang disebabkan oleh penyakit autoimun atau tidak. Nah, beberapa di antaranya misalnya kalau mengenai sel darah. Autoimun itu bisa menimbulkan misalnya anemia, kemudian penurunan sel darah putih, atau kemudian penurunan trombosit. Nah, kemudian juga ada keluhan yang lain bisa ditemukan pada kelainan kulit misalnya. Bisa kelainan kulit, perubahan warna kulit misalnya, kemerahan kalau terkena sinar matahari, atau kemudian ada pengerasan kulit, itu bisa juga ditemukan pada penyakit autoimun. Kemudian juga bisa gejala yang lain secara umum, misalnya demam yang berkepanjangan, yang misalnya sudah berobat berkali-kali ya, dicoba kemudian diobati sebagai infeksi, tapi kemudian belum membaik. Itu juga merupakan salah satu gejala penyakit autoimun. Bisa juga dengan kelelahan yang berkepanjangan, gitu ya, yang biasanya mungkin bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik, tapi kemudian mudah lelah. Nah, kelainan yang sering ditemukan adalah keluhan nyeri sendi juga, terutama nyeri sendi atau kekakuan yang dirasakan saat istirahat dan kemudian membaik dengan aktivitas. Kemudian juga bisa ditemukan kelainan pada ginjal. Misalnya kalau autoimun mengenai ginjal bisa ditemukan adanya kebocoran ginjal, misalnya kebocoran protein di ginjal, bisa terjadi penurunan fungsi ginjal, bahkan bisa sampai kena ke gagal ginjal. Nah, selain itu juga bisa ditemukan gejala lain, misalnya kalau kena ke saraf. Nah, kadang-kadang kalau ke saraf itu bisa kena ke saraf pusat, bisa juga kena ke saraf perifer. Bisa gejalanya bisa sampai penurunan kesadaran, bahkan bisa kadang-kadang seperti stroke gitu ya, bisa juga kelemahan anggota gerak atau sakit kepala yang sifatnya kronik. Itu juga bisa merupakan salah satu gejala penyakit autoimun. Nah, selain itu juga penyakit autoimun bisa ditemukan pada kondisi-kondisi di mana kesulitan untuk kehamilan atau masalah pada kehamilan, misalnya keguguran yang berulang, kemudian juga kematian janin, atau bahkan kesulitan untuk memiliki anak. Itu beberapa di antaranya juga merupakan suatu gejala penyakit autoimun. Keluhan lain juga bisa ditemukan, misalnya sariawan berulang yang sering dan kemudian tidak mudah sembuh. Ya, selain itu juga ada berbagai organ yang bisa diserang oleh penyakit autoimun dan gejalanya akan sesuai dengan gangguan dari fungsi organ tersebut. Misalnya bisa mengenai jantung juga, bisa mengenai paru, bisa mengenai mata, atau bisa mengenai bahkan telinga gitu ya. Dan keluhannya ya sesuai dengan gangguan pada organ tersebut. Misalnya kalau pada jantung bisa menimbulkan keluhan misalnya sesak gitu ya, atau nyeri dada, atau pada paru juga bisa menimbulkan keluhan yang sama. Kemudian juga kalau mata bisa menimbulkan gangguan penglihatan, atau pada telinga bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Jadi ada berbagai organ yang bisa terkena oleh penyakit autoimun dan gejalanya itu akan sesuai dengan terkenanya organ tersebut. Jadi penyakit autoimun itu gejalanya sangat beragam dan bisa mengenai berbagai organ. Oleh karena itu kalau misalnya teman sobat RSUI kemudian merasa mengalami gejala atau tanda tersebut, baiknya berkonsultasi ke dokter untuk memastikan apakah memang gejala tersebut disebabkan oleh penyakit autoimun. Kalau memang ditemukan lebih dari satu gejala, di antara gejala yang saya sebutkan tadi, kita akan lebih curiga bahwa itu adalah merupakan suatu penyakit autoimun dibandingkan mungkin penyebab yang lain. Nah, kalau dalam istilah penyakit autoimun, ini sebenarnya mirip dengan berbagai penyakit kronik yang lain, seperti diabetes atau darah tinggi. Nah, berbagai penyakit kronik tersebut sifatnya adalah kita bisa kontrol dengan pengobatan yang tepat dan kemudian dengan pemantauan yang baik. Nah, jadi penyakit autoimun ini istilahnya adalah remisi. Jadi remisi itu bisa aktivitas penyakitnya terkontrol, terkendali, baik ada yang tetap dengan meneruskan pengobatan secara rutin,
sebisa mungkin dengan dosis yang seminimal mungkin, dengan serendah mungkin, dan dengan efek samping yang minimal. Tapi ada beberapa pasien yang juga memang kalau penyakit autoimunnya ringan bisa bebas dengan obat gitu. Tapi tetap harus dalam pengobatan, pemantauan, karena ada kemungkinan karena penyakit autoimun ini tadi ada faktor genetik yang kemudian melatar belakangi terjadinya penyakit autoimun, bisa kemudian suatu waktu walaupun sudah remisi atau terkendali, kemudian bisa kambuh kembali. Sehingga nanti penting buat kita kemudian melakukan pemantauan, kemudian kontrol ke dokter, dan mengetahui sebenarnya bagaimana mengobati penyakit autoimun yang baik. Ya, jadi memang untuk pengobatan autoimun itu bergantung dari jenis autoimunnya itu sendiri dan juga keparahan serta penyakit penyertanya. Kemudian antara pasien satu dengan pasien lainnya itu tidak bisa kita samakan. Dan pengobatan autoimun itu bersifat komprehensif dan juga holistik. Jadi tidak hanya obat yang diberikan. Obat-obatan yang diberikan itu ada bermacam-macam. Dan yang utama adalah obat-obatan imunosupresan, seperti contohnya steroid ataupun obat-obatan steroid sparing agent. Dan juga obat-obatan tersebut diberikan tergantung dari keparahan penyakitnya, kegagalan organ, usia pasien, dan juga potensi kehamilan. Obat lain yang diberikan seperti vitamin, suplemen, itu tergantung dari kondisi penyerta dari pasien autoimun tersebut. Kemudian edukasi kepada pasien dari dokter yang merawat, kemudian komunikasi antar dokter pasien, pencegahan komplikasi dari pasien autoimun, monitor keberhasilan dan juga efek samping obat, dan juga pengobatan, kesehatan reproduksi dan kehamilan, itu juga sangat penting untuk pengobatan pasien-pasien autoimun. Yang harus diperhatikan bahwa terapi autoimun itu tidak hanya obat, tetapi juga perubahan pola hidup dari pasien itu sendiri. Perubahan pola hidup seperti apa? Yang pertama, diet yang sehat dan seimbang, yang disesuaikan dengan fungsi organ dan juga kondisi penyerta dari pasien autoimun tersebut. Kemudian, aktivitas fisik dari pasien autoimun tersebut. Aktivitas fisik seperti apa? Aktivitas fisik itu harus disesuaikan dengan kemampuan dari pasien. Jangan terlalu berlebihan dan harus diperhatikan manfaat terhadap fisiknya, kemudian kondisi emosi dari pasien dan juga hubungan sosial dari pasien tersebut. Lalu, pasien autoimun sangat dianjurkan untuk menjaga kualitas tidurnya, karena gangguan tidur dari pasien autoimun itu dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, gangguan memori, dan juga menyebabkan pasien autoimun semakin mudah untuk emosi dan mengalami gangguan dari imunnya. Kemudian, manajemen stres sangat penting. Kenapa? Karena stres yang tidak terkontrol itu dapat menyebabkan penyakit autoimunnya juga semakin sulit untuk dikontrol, sehingga menjaga agar stres itu terkontrol dengan baik, pasien autoimun menjadi lebih rileks dalam kehidupannya sehari-hari itu sangat penting dalam mengontrol penyakit autoimunnya. Tidak lupa juga dukungan keluarga juga sangat penting. Hubungan sosial, teman, dan juga hubungan antar sesama penyintas autoimun sangat penting dalam membuat pasien menjadi happy sehingga harapannya penyakit autoimunnya dapat dikontrol dengan semakin baik. Baik, untuk penyakit autoimun dan kehamilan, itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Karena kita terkait dengan kesehatan ibu dan janin yang terkandung di dalamnya. Penyakit autoimun itu dapat mempengaruhi janin dari seorang ibu, sehingga perencanaan dan komunikasi yang baik antar dokter yang merawat dengan pasien itu sangat penting. Sebelum pasien merencanakan kehamilan, harus dikomunikasikan kepada dokter bahwa dia ingin hamil. Sehingga sebelum pasien hamil, obat-obatan itu dapat diatur dengan baik. Dan dipastikan juga aktivitas penyakit autoimun dari pasien tersebut itu terkontrol dengan baik sebelum hamil, selama hamil, dan juga sesudah kehamilan. Dan tidak lupa juga dukungan keluarga itu sangat penting dalam mengontrol penyakit autoimun selama kehamilan. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai penyakit autoimun. Kepada sahabat RSUI yang ingin mengetahui ataupun ingin bertanya lebih lanjut mengenai penyakit autoimun, dapat mengunjungi kami
di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Universitas Indonesia. See you!